Begini cara menemukan tanah kerjasama dan investor proyek properti ya. Jadi tanah adalah bahan dasar sebuah proyek properti, teman-teman. Pemilikan tanah inilah yang menjadi masalah bagi sebagian banyak orang, teman-teman. Selain tidak semua orang punya tanah, juga tidak semua orang memiliki uang untuk membeli tanah. Nah, itu jadi masalah ya. Sehingga apa? Untuk menjadi developer properti hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanah saja, atau oleh orang-orang yang punya uang saja, karena kondisi itu bisnis properti hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya duit ya, atau orang-orang kaya ya. Tapi itu dulu, teman-teman ya, ketika ilmu menjadi developer properti dimonopoli oleh orang-orang kaya atau pemilik modal saja waktu itu ya. Sekarang sudah cenderung lebih terbuka ya, semua aksesnya sudah terbuka, semua orang bisa menjadi developer properti asalkan mau belajar dan mau berusaha, teman-teman. Karena terdapat beberapa strategi ya yang bisa teman-teman praktikkan ya, terutama tentang mengatasi kendala keterbatasan modal untuk membeli tanah. Strategi tersebut adalah strategi kerjasama lahan yang pasti sering saya ulang-ulang ya. Inti dari kerjasama lahan ini sebenarnya adalah tanah tidak harus dibeli ya, tetapi dibayar nanti dengan skema tertentu. Bisa dengan bertahap atau membayar sesuai unit terjual atau laku. Skema pembayaran tanah dengan termin dengan skema ini, pembayaran tanah dilakukan dengan cara bertahap. Misalnya tiap 6 bulan atau 12 bulan atau dalam jangka waktu berapapun yang disepakati oleh masing-masing pihak. Sedangkan pembayaran tanah dengan skema termin ini memiliki keuntungan untuk pemilik lahan, yaitu ia akan menerima pembayaran tanahnya sesuai dengan waktu yang disepakati ya. Ia tidak perlu tahu apakah proyek itu berjalan atau rugi dan seterusnya ya. Itu keuntungan bagi pemilik tanah. Skema pembayaran tanah sesuai dengan unit yang terjual ya. Ini yang kedua ya. Dengan skema pembayaran unit terjual ini, pembayaran tanah ya dilakukan ketika unit rumah itu terjual. Besarnya pembayaran tiap unit terjual sesuai dengan besarnya harga tanah efektif ya yang disepakati. Jadi contohnya gini gitu Mas. Contohnya jika harga tanah efektif yang disepakati adalah 2 juta ya, maka ketika satu unit rumah tipe 40 dengan tipe 88 terjual, maka hak pemilik tanah adalah harga tanah efektif 2 juta dikalikan dengan luas tanah rumah yang terjual ya, itu rumusnya. Maka hak pemilik lahan adalah 2 juta kali 84, 168 juta dan seterusnya ya. Untuk developer pemula tidak ada cara lain untuk menemukan pemilik lahan yang bersedia tanahnya untuk diajak kerjasama selain terus melakukan pencarian yang saya sebut sering dengan survei. Jadi jangan malah survei, teman-teman, silahkan terjun ke lapangan. Kalau Anda menemukan tanah yang bisa dikerjasamakan, ya alhamdulillah ya, artinya Anda langsung praktekkan apa yang sudah saya sharingkan dalam video ini. Terima kasih, saya Bung Raffi, salam closing.